Terima kasih. Kalau ada di antara teman-teman Anda yang terinfeksi HIV/AIDS, bagaimana sikap Anda? Kalau ada orang-orang yang Anda cintai tertular HIV/AIDS, bagaimana reaksi Anda? Atau bahkan apa yang Anda lakukan kalau Anda sendiri terinfeksi HIV/AIDS? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita berikan aplaus untuk tamu kita yang pertama, Ibu Hartini. Ya, Bu Hartini, terima kasih banyak ya sudah mau hadir di acara Kick Andy. Silakan duduk. Apa benar Anda penyandang HIV/AIDS? Ya, betul, saya Oda dari tahun 2008. Oda itu orang dengan HIV/AIDS. Banyak Oda atau orang dengan HIV/AIDS menyembunyikan penyakitnya, tidak berani tampil secara terbuka, merasa putus asa, malu, takut. Tapi hari ini Anda berani tampil di acara Kick Andy dan disaksikan oleh jutaan orang melalui televisi. Mengapa Anda tidak takut? Awalnya mungkin sama, saya juga akan merasakan kayak gitu, merasa terpuruk, merasa tidak berguna, tapi saya pikir saya sama seperti yang lainnya, tidak ada juga stempel mungkin di kepala saya bahwa saya adalah Oda. Tapi setiap kali saya suka di masyarakat, selalu melakukan penyuluhan itu selalu orang itu bertanya, bagaimana sih ciri-ciri Oda gitu. Jadi saya pikir saya sebagai Odanya sendiri kenapa saya harus menutupi? Akan seterusnya masyarakat akan berpikir, mereka akan berpikir Oda itu yang hanya di rumah, tiduran, yang hanya menyusahkan keluarganya gitu. Kenapa saya sebagai Odanya tidak tampil saja menunjukkan diri bahwa ini loh saya Oda gitu. Dan saya tuh sama seperti mereka yang bisa juga hidup tidak menyusahkan orang lain dan masih bisa membangun keluarga yang seperti orang lain. Dengan membuka diri seperti itu, apa tidak takut kemudian teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, orang-orang yang tahu Anda Oda menghindar dan tidak mau kemudian bergaul, berteman dengan Anda? Alhamdulillah semenjak 2010 saya membuka status sebagai Oda, makin banyak orang yang berpikir bahwa ternyata mendekati Oda itu tidak mengerikan, bahkan tidak menakutkan, sama seperti ya teman-teman yang lain, bahkan mereka menunjukkan bahwa seandainya semua Oda berani membuka diri, mungkin stigma dan diskriminasi itu akan hilang dengan sendirinya karena Odanya akan memunculkan diri lagi. Menarik. Tapi tentu Anda yang di studio maupun penonton di rumah ingin tahu apa yang terjadi pada Ibu Hartini dan bagaimana reaksi serta tindakan Bu Hartini ketika pertama kali tahu bahwa dirinya terinfeksi HIV/AIDS. Tapi kita sabar sebentar, mari kita simak liputan berikut ini. Hartini mengabdikan hidupnya untuk membantu dan berbagi dengan sesama penderita HIV. Ya, wanita yang akrab disapa Tini ini adalah Oda, yaitu orang dengan HIV/AIDS. Mengalami pahit manis kehidupan sejak muda, wanita yang pernah menjadi TKW di Saudi Arabia ini kawin cerai hingga akhirnya salah satu suaminya menularkan virus yang bersemayam di tubuhnya. Berawal saat anak ketiganya meninggal dunia karena HIV, Tini yang saat itu tidak langsung memeriksakan keadaannya, divonis dokter mengidap HIV/AIDS positif pada tahun 2008. Menjalani kehidupan yang tidak neko-neko tentu membuat wanita kelahiran Indramayu 18 April 34 tahun silam ini terkejut. Hartini mengalami depresi berat. Wanita berjilbab ini merasa HIV adalah kutukan. Ia mengurung diri dalam waktu yang cukup lama. Anak pertama Tini adalah penyemangatnya untuk kembali bangkit. Tini menjadi sosok yang haus akan pengetahuan. Ia mencari tahu segala sesuatu mengenai HIV. Dengan pengetahuan yang bertambah dan pola hidup yang sehat, kondisi fisik Tini membaik. Berkat ketekunannya pula lah, tahun 2010, Tini mendapat kesempatan menjadi kader muda di Puskesmas Sawah Besar. Di tahun 2011, Tini bergabung dalam Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPPI. Tahun 2013, ia menjabat sebagai koordinator IPPI untuk wilayah DKI Jakarta.
Kini, Tini masih terus aktif mensosialisasikan dan mengadvokasi tentang HIV/AIDS. Menurut Tini, setiap orang memiliki hak yang sama, baik ODA maupun tidak. Ya, di video itu Anda sedang hamil. Iya, Artinya Anda sudah menikah ya? sudah. Baik. Sebelum nanti saya tanya, karena keputusan Anda untuk hamil dan melahirkan itu oleh banyak orang dinilai berisiko sekali. Ya. Tapi mengapa sampai Anda berani mengambil keputusan seperti itu? Tapi sebelum itu saya ingin tahu, Anda tadi diceritakan pernah jadi TKW di Arab Saudi. Iya, betul. Sebagai apa ke sana? Kalau TKW di Arab Saudi nggak ada yang sebagai pelayan toko, yang pasti kalau tidak babysitter adalah pembantu rumah tangga. Itu yang Anda lakukan di sana? Iya, Berapa saya lama? babysitter, 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Saya dengar Anda kembali karena mengalami trauma di sana. Apa yang terjadi? Waktu itu ada percobaan pemerkosaan sebenarnya, tapi tidak sampai disentuh. Umur berapa waktu itu? Waktu itu 19-20. Sepulang dari Arab Saudi, Anda bekerja sebagai apa di Indonesia? Di Indonesia saya di apotik, asisten apoteker. Walaupun tidak ada pengetahuan tentang obat. Oke, menarik gitu ya. Kapan pertama kali Anda tahu bahwa Anda terinfeksi virus HIV/AIDS? Pertama kali? Kalau saya tahunya sendiri tahun 2008, tapi saya tahu tentang HIV itu sendiri 2 minggu sebelum anak ketiga saya meninggal. Nah, waktu tahu bahwa Anda ternyata positif, bagaimana reaksi Anda hari itu? Ya sebenarnya sih karena kebetulan saya datang dengan suami saya waktu itu, saya juga tidak berusaha menyalahkan pasangan saya waktu itu karena dia bukan pasangan pertama saya, mungkin bisa jadi dari yang pertama. Tapi yang saya pikirkan itu saya masih berharap bahwa saya tidak HIV positif gitu. Tapi dulu kan nerima hasil tuh lama, 2 minggu. Jadi 2 minggu itu saya berharap bahwa saya tidak HIV positif. Begitu buka hasil saya HIV positif, saya cuman berpikir kenapa saya gitu, apa salah saya, kenapa saya tidak bandel aja dari dulu gitu, kenapa saya harus jadi ibu rumah tangga yang hanya diam di rumah, meladeni suami, salahkah saya meladeni suami? Itu sih pertanyaan yang ada di pikiran saya waktu itu, tapi saya nggak berusaha menyalahkan pasangan saya. Menarik, karena nanti saya akan tanyakan bagaimana cara Anda untuk kemudian bangkit ya. Setelah Anda tahu bahwa Anda terinfeksi, semua manusia kalau tahu bahwa dirinya kena HIV/AIDS, saya yakin down juga. Tapi bagaimana Anda bangkit, bahkan kemudian Anda bukan saja menolong diri Anda sendiri, tapi juga menolong teman-teman yang ODA, bahkan yang belum terinfeksi. Nah, tapi sebelum sampai di sana, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Saya tanya lagi ke dokter, dok ada nggak cara yang lebih aman lagi selain buka kondom? Ada, bolongin kondom. Bu Artini, ketika dokter menyatakan Anda positif terinfeksi HIV/AIDS, Anda kemudian mengungkapkan kondisi Anda ini kepada orang tua Anda, ibu Anda. Ya. Bagaimana reaksi ibu pertama kali tahu anak tercintanya ini kena HIV/AIDS? Satu kata dari beliau adalah, kenapa harus kamu? Kenapa harus kamu? Iya, karena di keluarga itu saya bukan tipe anak yang penuntut. Saya tidak pernah dari saya sekolah SMP, saya sudah mandiri. Waktu itu saya cuma bilang, ya udah mah nggak usah tanya maksudnya harus gimana, tapi yang pasti mama udah tahu bahwa ini HIV positif gitu. Jam 11 malam itu putri tercinta saya tadi telepon saya. Dan dia menyatakan bahwa... ini putri Anda ikut neneknya ini ya? Ya. Oh, dia telepon terus? Dia telepon, mama, ia yakin sampai ia selesai sekolah, ia kuliah, ia punya anak, mama masih ada buat ia.
disitulah kata-kata yang bikin saya sampai ada sampai saat ini, bahwa anak saya yang waktu itu usianya baru nginjak 11 tahun, dia yakin bahwa mamanya akan hidup gitu. Sampai dia lulus kuliah, sampai dia menikah, Punya bahkan mungkin punya anak. Dia yakin ibunya masih akan Masih tetap ada. hidup. Jadi dukungan dari ibu dan semangat dari anak itu yang membuat Anda mampu bangkit? Atau Iya. ada hal lain yang membuat Anda bisa bertahan? Intinya sih waktu itu memang dari kedua perempuan hebat menurut saya, karena memang kita bertiga ini sama-sama perempuan. Dan kemudian karena saya juga ternyata di rumah sakit itu setiap saya ambil obat itu saya selalu menemukan ada yang positif baru. Jadi saya berpikir sampai kapan saya akan diam, sampai kapan saya terus aja menangisi diri saya. Jadi saya berharapnya oke lah, virus itu sudah ada di diri kita. Mau sampai kita nangis, berdarah-darah, virus itu tidak akan bisa keluar gitu. Jadi apa salahnya kita berbagi, kita pernah merasakan ini, kita pernah merasakan jatuh, jangan sampai orang lain juga merasakan seperti kita gitu. Anda bukan saja mampu bangkit untuk diri Anda sendiri, tapi Anda melakukan banyak hal untuk menolong orang lain tadi ya, dari cerita yang Anda sampaikan. Nah, apa saja yang Anda lakukan sekarang ini untuk menolong teman-teman yang ODA maupun mereka yang mungkin belum terinfeksi? Saat ini memang saya bergabung dengan IPI. IPI itu Ikatan Perempuan Positif Indonesia, yang memang 90% adalah perempuan positif, yang 10% adalah terdampak. Terdampak itu berarti pasangannya adalah positif. Jadi sebenarnya sih kita bukan menjaring sebanyak-banyaknya perempuan untuk menjadi anggota kita, tapi setidaknya bagaimana perempuan-perempuan, karena sekarang itu terbanyaknya adalah seperti saya, ibu rumah tangga. Jadi bagaimana mereka mampu begitu mereka tahu status, mereka tidak lagi mengucilkan diri sendiri, mereka harus yakin bahwa perempuan itu hebat, bisa melakukan segala hal yang laki-laki lakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan perempuan, itu keyakinan saya. Perempuan bisa bekerja, laki-laki bekerja, perempuan juga bisa bekerja gitu. Tapi jangan marahin saya dong. Ya, jadi keinginan saya itu waktu itu ya memang terbesarnya adalah bahwa kebanyakan perempuan sekarang adalah ODA. Ya saya pengen betul-betul perempuan ini bisa, ayo kita bisa mampu bangkit itu dengan cepat, karena kita akan pasti ngelihat bening mata anak-anak kita gitu. Karena keluarga itu sedikit akan berubah. Saya memang kebetulan ibu saya yang saya ceritakan tadi adalah ibu angkat saya. Ibu kandung saya meninggal waktu anak saya umur 13 bulan. Jadi kehilangan sosok ibu adalah menyakitkan. Walaupun ibu yang sekarang adalah tetap mendampingi saya. Jadi saya harap jangan lagi ada anak-anak yang kehilangan ibunya karena terinfeksi HIV. Itu sih harapan saya. Dan yang harapan terbesar saya sampai saat ini adalah jangan ada lagi perempuan seperti saya. Suami Anda ODA juga atau? Tidak. Oh, jadi suami Anda negatif. Ya, kita pasangan diskordan. Sebelum menikah, apakah suami tahu Anda ODA? Tidak. Apakah Anda Sebelumnya- membohongi suami Anda? Tidak membohongi, waktu itu masih pacar, jadi saya pikir belum waktunya. Saya makan, saya bilang, inget nggak? Waktu itu saya pernah bilang bahwa ada sesuatu yang saya belum ceritakan. Dia jawab, ya saya kan bilang, mungkin kamu butuh waktu yang tepat. Kalau saya HIV positif, gimana? Pikiran saya waktu itu dia akan ninggalin saya, tutup pintu dan tinggalin saya gitu. Apa Ternyata yang terjadi? dia bilang, memang kamu HIV positif kan gitu. Dia sambil ngeliat muka saya nggak mau melihat muka dia gitu. Karena dia waktu itu habis ngasih hadiah boneka Hello Kitty yang besar banget, saya takut kehilangan itu. Jadi bukan takut kehilangan suami, takut kehilangan bonekanya ya? Iya, Kasih iya. sayang yang luar biasa yang orang lain tidak kasih. Oke, jadi modusnya sukses ini. Suami tidak meninggalkan Anda ketika Anda mengungkapkan Iya, waktu kondisi Anda. itu sempat seuzon juga sih, karena dia pulang ternyata HP-nya nggak aktif sampai malam. Begitu malam aktif pun saya nggak diangkat-angkat, saya telepon, saya pikir ya sudahlah mungkin dia bukan jodoh saya. Saya udah sedikit lupakan dia, ternyata muncul SMS besoknya bahwa maaf saya lagi sibuk, nanti saya telepon. Dan 2 minggu setelah saya buka status ternyata dia melamar saya. Wah. Tunggu. Apakah suami juga ikut ke studio sini? Ya, yang Boleh paling ganteng di sini. di bawah saya sedikit lah ya. Baik, bolehkah suami tercinta untuk berdiri? Kita
harus menganggap ini orang yang hebat. Baik, terima kasih ya. Akhirnya menikah. Menikah, tapi sebelum menikah memang saya bawa ke dokter SPOG, ke dokter kandungan. Nah, keputusan untuk hamil dan melahirkan bagaimana? Ya, jadi sebelum menikah karena suami saya waktu itu calon suami saya berharap setelah menikah harus langsung hamil karena memikirkan usia saya waktu itu. Jadi ya sudah, makanya saya ajak konsultasi ke dokter kandungan. Dok, saya mau menikah. Wah, bagus. Kebetulan dokter ini memang concern di HIV juga. Tapi pasangan saya negatif, Dok. Lebih bagus, kata dokternya. Ya, hebat ini dokter ya. Iya. Karena beliau bilang tidak harus juga yang HIV positif, harus menikah juga yang HIV Dia nggak positif. ceritakan harus botak gitu ya. Oke, kemudian saya ingin tahu resiko apakah terukur untuk hamil dan melahirkan anak dengan kondisi Anda yang positif? Sebenarnya untuk kehamilan sendiri sih sebelum saya menikah juga saya sudah sedikit belajar banyak tentang kalau sekarang lebih dikenalnya PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak. Jadi saya meyakinkan dulu bahwa viral load saya, jumlah virus saya itu sudah benar-benar nol selama 3 tahun berturut-turut. Jadi Bisa itu ya? ya, nol bukan berarti saya tidak HIV positif. Saya tetap HIV positif, tapi virus saya sudah tidak terdeteksi oleh alat. Dan itu diyakinkan aman untuk hamil. Dan bahkan tidak berisiko untuk menularkan ke pasangan. Jadi sebenarnya waktu itu begitu dokter bilang, ya sudah lepas kondom di masa subur. Saya masih juga ketakutan menularkan ke suami saya. Saya tanya lagi ke dokter, dok ada nggak cara yang lebih aman lagi selain buka kondom? Ada, bolongin kondom. Iya, ini dokter hebat ini. Betul, sangat luar biasa buat saya. Iya. Betul juga, tetap dipakai tapi dibolongin ya. Iya. Iya. Tapi dibolongnya juga nggak lebar-lebar karena kalau terlalu lebar tetap juga. Udah jangan dibahas. Baik, Anda melahirkan dan sampai hari ini bayi sehat, negatif? Ya, kemarin kebetulan baru saja ambil hasil setelah di viral load bayi saya negatif. Negatif. Dan masih ASI sampai sekarang. Banyak orang masih memberikan stigma negatif ya terhadap Oda, orang-orang yang seperti Anda. Adakah sesuatu yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan kondisi dan situasi yang Anda hadapi sebagai orang dengan HIV/AIDS? Saya harap kita boleh jauhi virusnya tapi jangan jauhi orangnya karena ternyata oda-oda yang saya lihat mungkin lebih berkualitas dari yang tidak oda. Jadi terimalah seperti ya biasa karena yang cepat tertular mungkin lebih ke TB-nya atau ke parunya. Justru sebenarnya saya oda akan lebih takut sama orang yang sakit. Karena saya akan cepat tertular. Saya tidak akan menularkan ke mereka HIV-nya, tapi mereka yang akan menularkan penyakitnya kepada saya gitu. Jadi saya yang oda di sini mungkin akan lebih banyak lagi oda-oda yang lebih, saya bilang saya cantik sih mungkin. Akan lebih banyak yang cantik-cantik dan berkualitas, jadi terimalah